beliau Syekh dari Palestina dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah. Nabi yang mengajarkan kita untuk terus belajar dan membaca sehingga mata hati dan pikiran kita selalu terbuka. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini suatu kebahagiaan bagi kita semua mendapatkan tamu dari seorang imam dari Palestina. Mudah-mudahan kehadiran tamu kita malam hari ini menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah semuanya, kalau kita bicara Palestina pasti bicara masalah suatu bangsa yang masih dalam ancaman Zionis Israel begini. Kalau di sini Bapak dan Ibu melaksanakan sholat tarawih, berbuka, melaksanakan puasa dengan damai, hati tenang, tetapi ketika mungkin di Palestina Bapak dan Ibu tidak bisa merasakan hal yang serupa seperti di sini. Beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu pasti melihat tayangan di televisi bagaimana jamaah di Al-Aqsa dibubarkan oleh Zionis. Ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hidup di sebuah negara Indonesia yang alhamdulillah selalu dalam keadaan damai. Bapak dan Ibu semuanya, malam hari ini ada satu acara, istilahnya mungkin puncaknya nanti adalah penggalangan dana untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagai negara Indonesia, kita sudah pernah mendengar statement dari Presiden Republik Indonesia mulai yang pertama dari Bung Karno bahwa negara Indonesia dan kita semuanya pasti mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Begitu juga di era Pak Jokowi juga menyerukan kembali bahwa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Tetapi mendukung perjuangan tidak mungkin tidak hanya sampai mendukung saja, tetapi perlu aksi nyata begitu. Mungkin malam ini menjadi momentum bagi kita semua menjadi saksi nyata bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina dan meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini masih di bawah ancaman Zionis Palestina. Marilah Bapak dan Ibu semuanya mempersiapkan infak sedekah, zakat yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh saudara-saudara semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami mewakili pengurus Masjidul Hidayah, kami juga mohon doanya di akhir pertemuan nanti bahwa kami pengurus Masjidul Hidayah saat ini sedang menggalang dana juga untuk pembangunan Masjidul Hidayah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan doa rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semuanya bisa segera melaksanakan pembebasan lahan dan pembangunan Masjidul Hidayah yang kita cintai. Itu saja bisa kami sampaikan mewakili dari pengurus masjid. Saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi sambutan dari Amir Masjidul Hidayah, beliau terhormat Bapak Joko Triharyanto SPMD. Kemudian selanjutnya tausiah yang disampaikan beliau Al-Ustaz Syekh Zuhair An-Nadim, Imam Gaza, Imam Palestina, yang akan didampingi beliau Ustaz Rasfi Ramadhani. Waktu secukupnya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar semuanya? Semoga kalau ada yang sakit Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang sedang sakit fisiknya, tangannya, kakinya, Allah sembuhkan. Yang lagi sakit hati, patah hati juga Allah sembuhkan. Karena tidak jarang Bapak Ibu kita mendapati muslim secara fisiknya sehat, tetapi hatinya sakit. Tapi saya lihat senyuman Bapak Ibu pada malam hari ini adalah senyuman yang menunjukkan jiwa dan raganya sehat. Betul atau tidak? Kemudian menurut ilmu kesehatan juga orang yang suka tersenyum itu lebih awet muda. Ya. Kenapa? Karena dia menggunakan dua saraf yang mengangkat dua pipi ke atas. Jadi tidak mudah kendor. Adapun bagi mereka yang suka marah, yang suka cemberut, keriput, seperti jeruk purut, itu menggunakan lebih dari 46 saraf di wajahnya ketika dia marah. Sehingga orang yang sedang marah biasanya wajahnya cepat tua. Bapak Ibu pengen cepat tua apa? Awet muda. Awet muda. Jadi satu jurus anti aging, apa anti aging? Ya, yaitu anti penuaan dini, yaitu dengan adanya banyak tersenyum. Alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan perkenalkan, nama saya Rasdi Ramadhani. Saya datang dari Riau, dari Rengat, lebih tepatnya di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Masih 4 jam saya dari Pekanbaru dan lebih dekat dengan penangkaran Harimau Sumatera di Bukit 30. Ayah saya seorang Melayu dan ibu saya seorang Jawa Kemudian. Tetapi saya minta izin, saya menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. Boleh apa enggak? Dan selanjutnya tidak memperpanjang waktu, di depan kita tadi sudah disebutkan nama lengkap beliau, yaitu Syekh Zuhair bin Zuhair bin Nazim, hadir di Kota Gaza, tempat dilahirkannya Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau adalah salah satu pengajar yang ada di Kota Gaza, seorang imam, seorang yang sangat mencintai Al-Quran, seorang yang sudah menyelesaikan hafalan Quran di umur kurang dari 10 tahun. Dan beliau juga seorang yang memiliki hafalan yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bacaan yang kita dengarkan tadi itu terverifikasi sampai dan benar sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Mungkin tadi rada panjang dan beliau ngomong tadi, kayaknya saya kepanjangan. Tetapi saya bilang nggak apa-apa. Ini malam terakhir kami roadshow di Indonesia dan ini semoga menjadi penutupan yang husnul khatimah bagi kita semuanya. Sebelum beliau kembali ke Palestina. Dan beliau masih muda, bapak-bapak, dan wajahnya ganteng, alhamdulillah. Beliau belum nikah ini. Beliau masih muda, umurnya hampir 25 tahun. Bahkan lebih tua saya mungkin dengan beliau. Tetapi beliau memiliki satu ilmu yang luar biasa yang Allah mengangkat derajat mereka. Pada malam hari ini di masjid ini Allah muliakan kita dari kehadirannya. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah dari Syekh Muhammad bin Qurra, Syekh Abdul Mashkur bin Jurah.
بتحية وسلام الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوت الله عز وجل وتحت ظل القرآن وظل رحمة الله عز وجل نصلي لله عز وجل فرض ونافلة في شهر من أحب الشهور إلى الله عز وجل، وفي ليلة ترجى أن تكون ليلة القدر بإذن الله عز وجل، وفي أفضل 10 أيام في شهر رمضان والسنة كلها. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن. Alhamdulillah, puji syukur dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan tersanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi penutup dari seluruh Nabi dan Rasul yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu izinkan saya untuk mengucapkan satu kalimat salam Islam yang dimuliakan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di malam hari ini di masjid ini, di antara seluruh masjid yang ada, di antara seluruh rumah tua yang ada. Allah pilih kita untuk bisa berkumpul di sini atas kehendaknya, dalam naungan Al-Quran, dalam naungan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita dikumpulkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam 25, malam yang ganjil ini, yang dimana kita mengharapkan semoga Allah mencurahkan Lailatul Qadar pada malam hari ini, kata beliau. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan tersebut kepada kita semuanya untuk berada di hari-hari yang paling mulia yang Allah limpahkan kepada kita kaum muslimin. Inna Allah azza wa jalla قد فضل بعض الأشهر على بعض، حيث جعل شهر رمضان أفضل أشهر العام، وقد فضل بعض النبيين على بعض، فجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر، وقد جعل بعض الليالي أفضل من بعض، وقد جعل ليلة القدر أفضل ليلة في العام. والله عز وجل قد جعل بعض المساجد وبيوته في الأرض أفضل من بعض، ففضل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على سائر المساجد في الكون. المسجد الأقصى الذي جعله الله عز وجل وقدسه وشرفه بأن جعله نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال ذلك في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bapak Ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hari-hari yang dipergilirkan kepada kita manusia. Di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, yang Allah pergilirkan kepada kita, yaitu salah satunya termasuk bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan di antara nabi-nabi yang sudah Allah ciptakan, yang dalam satu riwayat disebutkan 120
waktu, maka di antara semua mereka Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh nabi menjadi nabi yang sempurna, nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi lainnya. Dan di antara malam-malam yang Allah pergilirkan kepada seorang manusia, di antara 365 malam, maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling sempurna, malam yang paling utama, yang paling istimewa di antara malam-malam lainnya. Dan di antara rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih 3 tempat sebagai tempat terbaik yang pernah ada, yaitu Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah, dan kemudian ada Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa yang terletak di bumi Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bumi Palestina dengan adanya Masjid Aqsa, yang mana Masjid Aqsa ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan seorang hamba pada malam hari. Siapa seorang hamba tersebut? Adalah Nabi Muhammad SAW yang diberangkatkan pada malam hari setelah Isya dan sampai sebelum subuh dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah berkahi Masjidil Aqsa ini dengan adanya kunjungan Nabi Muhammad, manusia mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuliakan Masjidil Aqsa, mensucikan, memberkahi dengan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di sekitar Masjidil Aqsa dengan adanya kunjungan Nabi Muhammad SAW dan lahirnya para nabi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. المسجد الأقصى الذي ابتلاه الله عز وجل على مر التاريخ بالاستعمار والاحتلال. وقد احتل المسجد الأقصى من الروم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وحرره الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحتل أيضا من قبل الصليبيين فحرره المجاهد صلاح الدين الأيوبي، واحتل أيضا من قبل الاحتلال البريطاني، وثم في آخر الأمر احتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي وزال إلى حد هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس إجراءات غالبة بحق المسجد الأقصى تتمثل في منع إقامة الأذان ومنع الصلاة وإخراج المصلين والمعتكفين من المسجد الأقصى ومنع دخول الشباب أحيانا لصلاة الجمعة والفجر وقتل الشباب وسفك الدماء داخل باحات المسجد الأقصى حتى وصل الأمر إلى دوس ساحات المسجد الأقصى بنعالهم النجسة وذبح القرابين التي يدعون بأنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل والله بريء منهم، فنحرموا المسجد الأقصى أيضا وارتكبوا المجازر الجماعية فيه. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kemuliaan, keberkahan dan kesucian yang ada di bumi Palestina dan di Masjidil Aqsa, kita lihat bagaimana saat ini mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau mencintai seorang hamba adalah dengan mengujinya. Dan mereka kaum muslimin yang berada di Palestina saat ini sedang berada di garda terdepan untuk melindungi Baitul Maqdis, untuk melindungi Masjidil Aqsa. Kita lihat dari sejarah Palestina di 1000 tahun terakhir sebelum ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka dalam keadaan dijajah oleh bangsa Romawi lalu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Sampai beberapa puluh tahun mereka bisa hidup dengan lega. Tetapi datang kaum Salibin yang terkenal dengan rajanya namanya Richard the Lionheart,
yang kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun setelah bebas beberapa waktu lamanya, kembali lagi datang Britania Raya atau Inggris Raya menjajah mereka kembali. Sampai di tahun 1948, satu hari setelah Inggris Raya hengkang dari bumi Palestina, kembali lagi bangsa Israel, Zionis Israel dengan sangat keji memasuki tempat-tempat kaum muslimin. Mereka mencaplok satu demi satu tempat di sana, sehingga kaum muslimin terdesak dengan wilayah yang sangat kecil di antara bumi-bumi lainnya. Dan seperti inilah yang sedang terjadi. Hanya sekedar untuk bisa melakukan sholat mereka dilarang. Satu sholat mereka adalah satu sholat yang dipertaruhkan untuk satu nyawa. Setiap satu ayat yang mereka baca itu mempertaruhkan dengan satu nyawa oleh tentara Israel. Mereka dilarang untuk mengumandangkan azan. Mereka tidak segan-segan untuk menyembelih seorang ayah di depan anak dan istri. Mereka tidak segan-segan untuk membantai seorang anak di depan ayah dan bundanya. Mereka tidak segan-segan, bahkan beliau menceritakan ada wanita-wanita yang sedang mengandung. Mereka seret, mereka pukul, sebagaimana yang kita lihat di televisi dan di media sosial. Nanti kita akan melihat apa yang sedang terjadi di tanggal 5 April ini dan di tanggal 7 April ini. Dan itulah yang sedang terjadi, Bapak Ibu sekalian. أما إخوانكم في قطاع غزة فقد فرض الاحتلال عليهم حصارا شاملا منذ أكثر من 17 عاما. منعوا السفر والتنقل بحرية، ومنعوا خروج المرضى لتلقي العلاج، ومنعوا إدخال الأدوية للمرضى، حيث أثر ذلك على استشهاد عدد كبير من المرضى داخل القطاع. وقاموا أيضا بقصف البيوت الآمنة التي أهلها يسكنون فيها، وارتكاب المجازر الجماعية كمجزرة يوم الجمعة التي استشهد فيها أكثر من 150 شهيدا، حتى وصل الحال إلى وضع الشهداء في ثلاجة وثلاجات نظرا لامتلاء المشفى بالشهداء، ومجزرة صلاة العشاء، ومجزرة رفح، والشجاعية، والخزاعة، وشارع النزال، وغيرها من المجازر التي أذكر منها القليل بضيق الوقت فقط. مجازر يؤذي لها القلب، مشاهد وأشمال وأجساد مقطعة كانت تصل إلى المشاكل لأطفال صغار الرضع. هذا ابتلاء من الله عز وجل يمثله قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Adapun yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sedikit yang sedang terjadi di Palestina. Bagi mereka yang saat ini hidup di kota Gaza, maka yang kita kenal dengan kota Gaza, maka ketahuilah saat ini kaum muslimin hidup ibarat dalam penjara. Kenapa tidak? Karena bangsa Zionis Israel membuat tembok yang mengelilingi jalur Gaza. Padahal Gaza itu cuma luasnya 45 km kali 3 km lebih kurang. Kecil apa tidak? Sangat kecil. Dibanding dengan sebuah Hajim gak ada apa-apanya kota Gaza. Tapi saat ini mereka hidup ibarat dalam penjara. Yang sakit gak boleh berobat keluar, obat-obatan dari luar gak boleh masuk. Hanya mereka yang berumur 45 tahun dan sakit boleh berkunjung ke Masjidil Aqsa. Selain daripada itu mereka larang.
Mereka tidak boleh untuk berdagang keluar daripada daerah mereka. Bahkan di antara kaum muslimin yang mencoba untuk menangkap ikan di pantai-pantai Gaza, itu mereka tembaki, Bapak Ibu sekalian. Di 17 tahun terakhir ini tercatat lebih dari 250 masjid telah hancur dihantam oleh rudal jelajah. 250 masjid. Kalau saat ini kita mungkin mendapati masjid kita tidak lebih besar dibanding masjid-masjid lainnya yang ada di kota Solo, maka ketahuilah ini dalam keadaan yang sangat indah bagi kita. Dibanding mereka hanya untuk sekedar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu susah. Hanya sekedar untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, setiap ayat, setiap surat itu mempertaruhkan satu nyawa, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengingat suatu kejadian di beberapa tahun yang lalu, kata beliau, di Mantipok, di salah satu daerah namanya Suciahiya, di hari Jumat dan di waktu Isya. Sebagaimana mereka, kita melakukan sholat, mereka pun sama Islamnya dengan kita sama. Dan suatu ketika ternyata satu dentuman yang menghancurkan satu masjid. Itu di waktu Jumat. Adapun di waktu Isya, kita tinggalkan dulu cerita di Jumat ini. Adapun di waktu Isya, itu kaum muslimin lagi bersujud. Dia menceritakan kepada kita tentara Israel datang berbondong-bondong dengan mobil-mobil mereka masuk ke dalam masjid secara paksa dengan tidak melepas sepatu mereka, menembaki kaum muslimin yang sedang sujud. Puluhan kaum muslimin, setengah dari masjid itu meninggal dunia sebagai seorang syahid. Dan hari Jumat itu adalah hari yang sangat kelam bagi mereka. Ada nggak satu kejadian hari Jumat yang menyedihkan bagi kalian? Kalau kita bertanya seperti itu kepada siapapun yang saat ini berada di kota Gaza, mereka bisa menjawab, karena itu tidak pernah hilang dari pikiran mereka, ibarat mimpi buruk yang tidak berhenti. Suatu ketika kami mendapati satu masjid hancur di kota Rafah, dan 200 sampai 250 orang syahid dalam satu waktu, dalam satu kesempatan, dihantam oleh rudal jelajah yang diluncurkan oleh Zionis Israel. Kalau ada yang mengatakan ini antar suku, antar bangsa, enggak, ini antar agama. Kemudian kami mengangkat mayat-mayat kami, ibu bapak kami letakkan di rumah-rumah sakit. Dan rumah sakit itu kita dapati pun telah hancur, sampai semua ruangannya penuh. Apa kata beliau? Suatu ketika kami sedang roadshow di Bima, di Nusa Tenggara Barat. Kalian meletakkan apa di dalam kulkas itu, Reski? Saya sampaikan, kami meletakkan es krim dan minuman dingin. Kenapa? Ingin berbuka dengan sesuatu yang dingin. Saya bilang seperti itu dengan senyuman. Beliau menjawab, tidak. Kami hanya teringat di hari Jumat, saat itu kami mengangkat jenazah di bawah reruntuhan, termasuk anak-anak kami. Tak dapat satu tempat lagi untuk jenazah putra putri kami, sehingga kami meletakkan anak-anak kami, balita-balita kami yang tidak utuh lagi ke dalam kulkas yang saat ini kalian meletakkan minuman dingin dan es krim di dalamnya. Kata beliau, seketika senyum saya pudar dan saya tidak bisa melanjutkan percakapan dengan beliau karena beliau pun bersedih menyaksikan, menceritakan hal tersebut. Dan mereka dalam keadaan yang diuji dengan sangat hebat, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah. Dan pasti kami akan menguji kalian dengan adanya rasa takut di setiap menit, di setiap detik, di kala mata terpejam, dan saat itulah perasaan khawatir mereka muncul. Dan mereka diuji dengan rasa lapar. Kalau saat ini kita sudah terhidang adanya roti yang utuh, mereka mendapati roti yang sudah menjadi remahan, yang itu mereka gali di bawah reruntuhan hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung mereka. Mereka mendapati kehilangan nyawa, tidak ada satu keluarga yang utuh. Minimal ada satu sudah meninggal dunia sebagai seorang yang syahid, atau 2, 3, atau bahkan satu keluarga secara menyeluruh meninggal dunia. Dan mereka diuji dengan gagal panen. Dan kemudian inilah yang sedang terjadi. Mereka mendapat satu kabar gembira dari Allah bagi mereka yang bersabar. Dengan segala ujian tersebut mereka bersabar di jalan Allah. Dan kemudian siapa mereka yang bersabar? Adalah mereka yang ketika musibah melanda secara bertubi-tubi mereka mengatakan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya mereka paham Bapak Ibu, kehidupan mereka itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwasanya segala nikmat yang ada di muka bumi dan segala musibah yang ada itu sementara dan akan segera berakhir kembali kepada Allah. Hanya itu yang menjadi sandaran hidup mereka, bahwa mereka memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقصف المساجد وأحرقوا كتاب الله عز وجل. فوالله كنا نجد القرآن الكريم تحت أنقاض المساجد محرقة بفعل القصف الهمجي على المساجد. لذلك إخوانكم في قطاع غزة بحاجة إلى الدعاء الذي تملكوه سلاح لإخوانكم المسلمين. فأنا أعلم أن كثيرا منكم يشتد قلبه شوقا ولوعا للذهاب للجهاد في فلسطين، ولكن هذا أمر صعب جدا. ذلك سلاحه هو الدعاء والصدقات أيضا. فهذا شهر وعد الله عز وجل به الأجور والحسنات، فلا تبخلوا على إخوانكم بذلك. وهل نؤسس إخوانكم بمؤسسة أحباء الأقصى الخيرية له مشاريع إطعام الفقراء والمساكين ومشاريع بناء المساجد وسقي الماء، فلا تبخلوا على أنفسكم وجودوا بما جاء الله به عليكم. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau mengakhiri Bapak Ibu, beliau meminta kepada kita dengan segala yang terjadi di Palestina, meminta agar kita tidak lupa untuk mendoakan mereka. Di waktu-waktu yang kita bisa menyelipkan nama mereka muslimin Palestina, mohon jangan lupakan kami dan mereka. Beliau membawa satu amanah untuk menyampaikan salam dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rakyat Indonesia dengan segala sikap dukungan baik moral ataupun moral yang sudah dicurahkan bagi kaum muslimin Palestina. Maka di bulan yang mulia ini, mari giatkan diri kita untuk bisa bersedekah dengan sebaik-baik harta, kata beliau. Saya tahu di antara kita ada yang geram ingin berjihad fisabilillah, tapi ketahuilah perkara ini perkara yang sangat sulit untuk ditempuh. Hanya titipan rupiah demi rupiah yang nanti akan diganti oleh Allah sebagai kedudukan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah harta terbaik, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dan Bapak Ibu beliau mengakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masih dalam acara, nanti mari kita lihat di atas kita bagaimana yang sedang terjadi yang beliau ceritakan tadi bagi kita. Bantu sambil kita lihat sedang apa yang terjadi. Bisa? Apa yang sedang terjadi di Palestina di tahun 1948. Diulangi. Ada soundnya? Ada suara? Kita ulangi dulu. Ibu-ibu kalau ada yang bisa mendekat atau pemisahnya bisa disingkirkan, singkirkan terlebih dahulu. Di tahun 1948 lebih dari 2 juta kaum muslimin diusir dari rumah-rumah mereka. Kita mendapati bagaimana mereka tidak bertempat tinggal. Kalau saat ini kita bisa tinggal di rumah dengan nyaman, ber-AC, berkipas angin, maka ketahuilah seorang ibu, seorang muslimah sedang menangis ketakutan karena mereka telah kehilangan rumah. Kalau saat ini kita sedang membangun masjid dan sekolah, kantor kita dengan sangat megah, maka ketahuilah kaum muslimin yang ada di Palestina mendapati rumah-rumah mereka hancur, anak-anak mereka tidak dapat bersekolah di sekolah sebagaimana kita bersekolah. Dan ini adalah bumi para nabi, kiblat pertama kaum muslimin. Lebih daripada 14 tahun kaum muslimin menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Mereka hanya mampu membawa batu-batuan yang dihadapkan kepada peluru-peluru panas yang ditembakkan kepada anak-anak kita
kita Palestina. Kalau saat ini di masjid kita tidak mendapatkan satu hara huru hara, maka ketahuilah bangsa Palestina saat ini hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah, hanya sekedar untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan kesulitan yang amat hebat. Mereka mendapati bagaimana kaum Israel menginjakkan kaki di masjid mereka dengan tidak memiliki penghormatan sedikit pun. Kalau saat ini kita merasa lega dengan beribadah kepada Allah dengan rasa nyaman dan dengan aman, maka ketahuilah rasa ini yang telah hilang dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita bisa beribadah dengan penuh ketenangan, kalau saat ini kita melakukan sholat dengan tanpa diganggu sedikit pun, maka kaum muslimin yang ada di Palestina diusir dari masjid-masjid mereka. Pemuda-pemuda mereka dikeluarkan dari masjid. Para imam-imam kita, para ustaz-ustaz kita yang ada di Palestina diseret, dikeluarkan dari masjid. Mereka hanya mampu berteriak dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini bukan tentang bercerita dengan seberapa besar, tetapi seberapa bulat tekad kita untuk berdiri di hadapan Allah, membawa hujah terbaik dengan memberikan harta terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kenapa bumi Palestina saat ini masih dijajah? Kenapa kaum Israel hingga saat ini tidak dihancurkan saja oleh Allah? Maka ketahuilah secara fisik yang mendapat ribuan luka adalah muslimin Palestina. Dan Allah tahu bahwasanya mereka kaum muslimin Palestina mampu menghadapi ini semua secara fisik. Tetapi apakah ada kaum muslimin di luar sana yang mampu menegakkan hatinya dengan keimanan? Adakah muslimin di luar sana yang berbicara dengan keimanannya, memberikan perjuangan, sikap dan harta terbaik mereka untuk kebebasan kaum muslimin? Ibadah Allah ini yang sedang terjadi di bulan ini, di bulan Ramadan ini, di bulan yang disucikan oleh Allah, telah ternoda dengan injakan sepatu-sepatu mereka di atas sejadah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan kembang api dan petasan yang dimainkan anak kita. Ini adalah satu granat kejut, sebuah bom yang kemarin di beberapa berita telah menghancurkan Al-Quran yang sedang dipegang oleh muslimah kita. Dan Al-Quran tersebut hancur di depan dadanya, yang memberikan bercak darah di jilbab yang sedang dipakai. Mereka memberikan satu hafalan dengan satu nyawa yang akan melayang. Bapak Ibu, kalau saat ini kita mendengar berita 200 orang yang diikat, maka ketahuilah pada faktanya lebih dari 600 kaum muslimin telah diikat. 600 kaum muslimin telah diikat dan sebagian besar dimasukkan ke dalam penjara. Ini yang sudah terjadi di tanggal 7 April 2023. Kalau saat ini kita tidak mendengarkan sedikit pun kebisingan di antara rumah-rumah kita, maka ketahuilah kaum muslimin sahur dengan perasaan yang jujur. Mereka berbuka puasa dengan perasaan khawatir. Kalau saat ini kita bisa minum dengan minuman yang segar, kita bisa makan dengan makanan yang enak, maka ketahuilah muslimin yang ada di Palestina saat ini sedang menangis merintih dengan deru tangis yang tidak dapat kita bayangkan. Bukankah mereka muslim yang sama dengan Islamnya dengan kita? Syahadat yang mereka ucapkan sama dengan syahadat kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan ibadah yang benar kecuali Allah, maka mereka pun merasakan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang terjadi di detik-detik terakhir di beberapa tahun yang lalu di Masjidil Aqsa. Kalau saat ini kita bisa berbuka puasa dengan ibu kita tercinta, dengan ayah kita tercinta, dengan anak dan cucu kita tercinta, maka ketahuilah kaum muslimin yang ada di sana tidak bisa untuk merasakan makan dan minum dengan makanan yang enak. Bahkan mereka berpuasa sepanjang hari. Bukankah mereka juga membaca Al-Quran yang Al-Qurannya sama dengan Al-Quran kita, Bapak Ibu sekalian? Sesungguhnya kaum muslimin, kata Rasulullah, ibarat satu tubuh. Ketika ada yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh merasa demam. Apabila mata mereka menangis, maka tangannya menyesat. Apabila kaki dan tangan yang terluka, maka mata yang menangis.
Itulah kaum muslimin, mereka ibarat satu tubuh. Ini yang sedang terjadi. Kalau ada yang mengatakan bayangkan ini seandainya rumah kita, Bapak Ibu bukan bayangkan andainya ini rumah kita, tetapi inilah rumah kita, inilah ibu-ibu kita, inilah ayah-ayah kita, inilah masjid-masjid kita, inilah Masjidil Aqsa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Kalau saat ini kita membuka kulkas penuh dengan makan, kalau saat ini kita berhaji raya Idul Fitri dengan tawa dan senyuman, maka ketahuilah kaum muslimin yang ada di Al-Aqsa, yang ada di Palestina, mereka tidak bisa tersenyum karena mereka ketika selesai melaksanakan khutbah Idul Fitri, mereka telah menanti jenazah yang bertumpuk di saf yang paling belakang. Mereka tidak bisa mengucapkan senyum, mereka tidak bisa merasakan tawa sebagaimana tawa kita. Kalau saat ini kita sedang merayakan Idul Fitri dengan kembang api, maka ketahuilah kaum muslimin yang ada di kota Gaza, Palestina sedang menanti-nanti apakah mereka masih hidup atau tidak. Dan itu adalah rudal jelajah yang akan dihentamkan ke rumah manapun yang disasar oleh bangsa Israel kepada kaum muslimin Palestina. Bapak Ibu, kalau saat ini di meja makan kita, kalau saat ini di ruang tamu kita berisi dengan koktel yang berisi dengan kue-kue yang manis dan enak, maka ketahuilah kaum muslimin bahkan tidak sempat memikirkan tentang bagaimana mereka berhari raya. Kalau saat ini kita sedang asik pergi ke mall, sehingga asik dengan ke pasar-pasar kita, mereka mencari baju kita, mencari baju-baju baru, maka ketahuilah mereka hanya sekedar untuk menutup aurat mereka dalam keadaan yang kesusahan. Bapak Ibu, di antara yang paling banyak menjadi korban adalah anak-anak. Yang antara yang paling banyak mendapat korban adalah anak-anak. Wahai para ibu-ibu yang saat ini memiliki anak, wahai bapak-bapak yang saat ini memiliki anak, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang merindukan seorang anak, yang saat ini yang sedang menerima seorang cucu, yang saat ini sedang menyusui seorang anak, maka ketahuilah seorang ibu dan ayah di Palestina sedang merindukan anak-anak mereka. Namun apalah daya, anak mereka tak dapat lagi dipeluk dengan perasaan yang hangat, karena anak mereka telah ditemukan di bawah reruntuhan, meninggal dunia sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, inilah anak-anak kita. Bukan bayangkan ini anak-anak kita, tetapi mereka lah anak-anak kita. Anak yang tidak berdosa, seorang ayah tak dapat lagi memarahi anak. Kalau saat ini kita mendapati anak kita nakal, kita bisa memarahi anak kita, kita bisa mencubit anak kita, kita bisa menegur anak kita. Maka ketahuilah kaum muslimin di Palestina tak lagi mampu bisa mencubit anak mereka, tak lagi mampu memarahi anak mereka, karena anak mereka telah ditemukan terbujur kaku di dalam kain kafan, yang anak-anak tersebut tidak memiliki dosa sedikit pun. Anak-anak yang bahkan tidak mengetahui dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Maka teruslah berdoa untuk mereka, Bapak Ibu sekalian. Inilah anak-anak kita, inilah kaum muslimin yang ada di Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sebelah kanan saya tertulis, di sebelah kanan saya 97% air di kota Gaza tercemar. Bahkan air yang ada di kota Gaza tak layak diminum untuk oleh sapi dan kambing. Tak layak untuk diminum. Saat ini kami mengajak dengan keimanan Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan air bersih kepada mereka semuanya. Minimal mereka bisa minum dengan air yang bersih. Minimal mereka bisa mandi dengan air yang bersih, bisa memasak dengan air yang bersih. 97% saking banyaknya bom yang telah meledak yang menutupi setiap sumber air mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita menemukan sumber air. Namun sumber airnya jauh dari pemukiman puluhan kilo. Oleh sebab itu kita butuh mobil-mobil tangki air dan anti-tangki air. Saat ini ada ribuan dari adik-adik kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita yang tak dapat minum dan tak bisa memasak dengan air yang bersih. Ini Syekh Zuhair saat beliau
sedang mendistribusikan, membantu ke salah satu tempat pemukiman yang saat ini beliau sedang berada di hadapan kita semua. Lihatlah Bapak Ibu sekalian betapa mereka bergembira. Betapa mereka bergembira ketika air tersebut bisa masuk ke rumah-rumah mereka. Senyuman-senyuman yang mereka berikan itu dari tanda cinta kita ke kaum muslimin Palestina. Mungkin sejelek-jelek rumah kita masih jauh lebih layak dibanding rumah-rumah mereka. Minimal kita bisa memberikan minum kepada mereka, bisa membuat senyum mereka mengembang. Bapak Ibu sekalian, lihatlah anak-anak kita di Palestina bisa tersenyum menerima tanda cinta kita. Senyuman yang melukiskan di raut wajah seakan mereka mengatakan, wahai kaum muslimin Indonesia, kami mencintai kalian karena Allah. Wahai muslimin Indonesia, kami mencintai kalian karena Allah, dengan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan, kita akan sama-sama menggalang donasi untuk membeli tangki air. Satu hal yang sangat pokok bagi kehidupan. Saat ini ada air teh di depan kita, yang mana kita bisa meminum air teh ini memiliki rasa yang manis, memiliki rasa yang sangat enak. Kita bisa minum dengan minuman yang segar. Namun apa yang sedang terjadi kepada Gaza Palestina? Apakah kita mampu ketika kita akan dipanggil oleh Allah di yaumul mahsyar kelak? Apakah kita mampu menjawab pertanyaan Allah, wahai Rabbi, apa yang kamu lakukan untuk Palestina? Ketika kamu mendapati bahwa mereka dapat minum dengan minuman yang layak, apakah kita mampu menjawab itu semuanya Bapak Ibu sekalian? Padahal di dalam Quran masih ada ayatnya, innaman mu'minuna ikhwah. Quran yang mereka baca sama dengan Quran kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan membuka donasi dari donasi yang tertinggi sampai nanti yang paling bawah, dan kami membawa hadiah. Ini ada syal dan Al-Quran yang dipakai oleh Syekh. Kami membuka untuk 5 orang pertama yang siap memberikan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, hendakkah kalian aku tunjukkan satu perdagangan? Allah sedang ingin jual beli sama kita, yaitu dengan satu bayaran terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga, dengan berjuang dan beriman kepada Allah, berjuang dengan harta-harta. Kalau secara fisik Bapak Ibu kita beli tiket minimal 8-15 juta, nggak mungkin kita bisa berjuang dengan fisik, karena fisik kita lemah. Hanya rupiah demi rupiah yang mampu kita berikan, minimal mereka bisa minum. Untuk syal yang dipakai oleh Syekh, dan untuk 5 orang pertama yang siap memberikan baik tunai atau mungkin tidak tunai, boleh sampai 1 pekan, karena insya Allah beliau akan kembali lagi. Adapun yang lebih dari 1 pekan tetap boleh untuk berdonasi, namun mungkin merchandise akan kami susulkan ketika akan dilunasi. Silakan untuk mereka yang siap memberikan 2 juta rupiah. Untuk 5 orang pertama kita beri tangki air Bapak Ibu. 2 juta rupiah untuk 5 orang pertama yang siap mengorbankan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan boleh angkat tangan atau maju ke depan. Bapak siapa namanya? Bapak Joko dan Bapak Bapak Joko dan Bapak Suratno ingin memberi air minum kepada Muslim Palestina 2 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Pak maju ke depan. Allah, Insya Allah tabarakallah. Silakan maju Pak. Mohon istri Bapak Joko ada. Istri Bapak Joko ada Pak? Istri atau anak ada Pak? Anak Bapak Joko dan istri Bapak Joko maju ke depan. Kenapa kami maju keluarga? Karena foto-foto ini akan kita perlihatkan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, dan semoga mereka mendoakan dengan sebaik-baik doa, karena mereka dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdiri Pak. Silakan. Istri Bapak Joko masih berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan semoga hajat beliau di dunia dan yang paling utama di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Berapa anak Pak Joko? Masya Allah. Indah sab'atu orang.
Masya Allah. Addu'a ya Syekh liyakun min mu'allimin muta'allimin wa hafidhul Quran. Semoga menjadi anak yang rajin belajar, menjadi guru, menjadi dai suatu saat kelak, dan menjadi penghafal Al-Quran keluarga Allah di muka bumi. Istri Bapak Joko, mohon Mbak Iwanda bantu maju ke depan. Istri Bapak Joko, mungkin mohon maaf ada bapak-bapak atau mas yang merelakan diri untuk menggeser meja ini. Sebentar. Bapak Suratno silakan berdiri. Kemudian ada lagi Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Bapak Sugeng Wiratno memberikan harta terbaiknya untuk kaum muslimin Palestina 2 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Silakan. Ada anak kecil yang membatasi. Bunda silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan berdoa bersama secara khusus dan umum untuk kita semuanya. Bapak Suratno silakan. Ada istri Bapak Suratno? Istri masih di rumah. Allahu Akbar. Baik, silakan. Allahu Akbar. Silakan. Masya Allah. Bapak sudah silakan berdiri. Bapak ada istri yang ikut? Istri di rumah. Ada anak? Ada anak? Ada anak di rumah juga. Lagi sakit. Masya Allah kita ada Abu Sugeng Zawjah Maridah Waladuhu Maridah ya Syekh. Doa lahumma. Amin. Allahu Akbar. Untuk 2 orang selanjutnya yang siap memberikan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mas siapa namanya? Mas siapa namanya? Mas siapa namanya? Mas Miyanto ingin memberikan berapa? 2 juta rupiah untuk muslimin Palestina dari Mas Miyanto. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah nikah Mas? Ada istrinya? Di rumah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. 1 orang selanjutnya yang siap memberikan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 orang selanjutnya yang siap memberikan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kami hitung 10 sampai 1 sampai nanti kami turunkan dari angka tertentu. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang siap menawar dari kurang 2 juta boleh angkat tangan, sebutkan angkanya. 1,5 kah atau 1 juta kah? Silakan angkat tangan. Pak siapa tadi? Lupa saya. Pak Joko. Pak Joko STMP. STMP. Teknik ya. Masya Allah. Tabarakallah. Silakan Pak Joko. Berapa yang ingin diberikan kepada Muslim Palestina? 1 juta rupiah. Takbir. Allah. Silakan menuju ke depan. Silakan menuju ke depan. Allah. Silakan. Masya Allah. Ada istri Pak Joko? Oh di rumah. Istrinya disimpan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini sudah 5. Kita mulai lagi untuk 7 di bawah 2. Yang siap 7 orang yang siap memberikan kurang dari 2 juta. Silakan sebut angkanya. Silakan sebut angkanya. Bapak siapa namanya? Bapak Sutrasno siap memberikan berapa? 1 juta rupiah agar membawa hujan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari Bapak Suratno. Sutrasno. Takbir. Allah. Silakan masuk ke depan. Bunda siapa namanya? Bunda siapa? Berdiri Bunda.
Bapak? Ibu Ngatini siap memberikan berapa untuk Muslim Palestina? 1 juta rupiah dari Ibu ini. Takbir. Allah Akbar. Maju ke depan. Ada istri tak? Ada. Istri Bapak Sutrasno maju ke depan. Istri Bapak Sutrasno maju ke depan. Mohon dibantu Mbak Dila. Mohon dibantu. Kita nanti istri beliau dan Bunda siapa tadi? Ngatini, mohon maju ke depan. Ada suami Bunda Ngatini? Ada? Tidak ada? Istri Bapak, Masya Allah, Sutrasno. Silakan, Bunda di sebelah kanan boleh. Masya Allah, tabarakallah. Ada anak Bapak Ibu di rumah anaknya. Insya Allah kita akan doakan kebaikan untuk seluruh kita. Bunda nanti ini silakan. Ada suaminya, tapi nggak ada di rumah. Anaknya ada di rumah juga. Semua di rumah. Bunda yang semangat, Masya Allah. Beliau membawa keluarganya untuk sama-sama membawa Bunda di hadapan Allah di yaumil mahsyar kelak. Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kami mendapati ada seorang ibu-ibu menangis luar biasa. Sampai di foto dia menangis merengek seperti itu. Dia mengatakan, saya ingin hadiahkan untuk bapak dan ibu saya. Sampai menangis seperti itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Silakan untuk 4 atau 5 orang selanjutnya yang siap. Bapak siapa namanya? Bapak Bambang siap memberikan berapa untuk Muslim Palestina? 1 juta rupiah dari Bapak Bambang. Takbir. Allah. Silakan di depan Bapak Bambang. Istri ada Pak? Di rumah ada anak putra putrinya? Anak Bapak Bambang yang ngaku anaknya mana? Jangan salah angkat tangan. Ibu-ibu juga jangan salah angkat tangan. Silakan. Oh, ini anak beliau? Anak Bapak Bambang, silakan. Lagi mondok. Sekolah di mana? Udah lulus. Sudah punya istri? Kita doakan cepat dapat istri yang soleh. Yang biro, amin. Insya Allah. Baik, untuk 4 orang selanjutnya, 4 atau 3 tadi, yang siap memberikan kurang dari 2 juta rupiah, silakan sebut angkanya. Pak siapa namanya? Pak Joko juga. Di sini ada Pak Joko 1, Pak Joko 2, Pak Joko 3. Memberikan berapa? 1 juta rupiah. Takbir. Allah. Ini harus dicatat benar-benar karena banyak namanya Pak Joko, Masya Allah. Di sini memang kampung Pak Jokowi. Ya. Mas siapa namanya? Pak siapa? Pak Agung memberikan berapa untuk Muslim Palestina? Allah Akbar. 2 juta rupiah dari Bapak Agung. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Pak. Silakan Pak Agung berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Masya Allah, tabarakallah. Diam-diam beliau. Masya Allah. Ada istri Pak Agung? Ada istri Bapak Agung maju ke depan. Hitungan 5 sudah di depan. 1. Putranya dia kalau terlambat di tubuh pusat. Mana? Oh, silakan. Istri Bapak Agung. Benar Pak istrinya? Benar ya. Baik, alhamdulillah. Silakan. Pak Sofi, putranya ayo Pak. Ini maju. Ini putrinya, silakan. Iya. Sedang mondok putrinya? Mondok. Allah Akbar. Kita doakan menjadi anak yang salehah, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah. Allah Akbar. Tadi ada lagi tadi, saya lupa tadi. Ada yang angkat tangan kayaknya tadi. Ada?
Tiga orang selanjutnya. Joko Sunanto sudah tadi. Bapak Joko Sunanto. Sudah. Oh iya. Allah Akbar. Ada? Silakan. Dua orang selanjutnya yang siap memberikan. Silakan diangkat. Siapa? Mbak. Siapa Mbak? Siapa? Ini bisa panjang. Bisa. Siapa? Bunda. Siapa? Silakan berdiri Bunda. Siapa Bunda namanya? Ibu? Hah? Ibu Ritmiati. Ritmiati memberikan berapa Ibu? 1 juta rupiah. Takbir. Allah Akbar. Bunda sini maju. Bunda sini maju. Allah Akbar. Sini maju Bunda. Monggo Bapak Sugeng Suharjo. Ada Suaminya ada di depan ini. Masya Allah. Suami Bapak ngajak Bapak ke surga. Kalau Bapak merasa terpaksa, itu paksaan yang sangat baik Pak. Karena ini yang baik-baik harta. Bunda kenapa ingin berinfak untuk Palestina? Tidak ada yang bisa saya berikan kecuali hanya rupiah Allah. Bapak kenapa ingin membantu? Kami melihat kondisi sekarang sangat prihatin. Ikut prihatin juga. Allah. Kita saksikan ada kondisi yang sangat prihatin. Silakan Bunda. Silakan. Dan kami dapati di beberapa masjid mesti ada saja yang seperti beliau ini Bapak Ibu sekalian. Atau anak lakukan ya sih. Majuan seperti laki nangis. Masya Allah. Ada putra putri beliau? Ada. Mana putra putrinya kok nggak maju? Iya. Silakan maju. Ibu Mas Ibu. Kita foto masih sama. Mas Farid. Silakan Mas Farid. Foto maju. Foto dulu. Masya Allah. Ada yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang siap memberikan. Satu orang selanjutnya yang siap memberikan kurang dari 2 juta, silakan sebutkan nominalnya. 1,5 kah? Atau mungkin 1,2, 1 juta, silakan sebutkan. Sebelum kami menurunkan ke bawah lagi. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyisihkan harta terbaiknya di jalan Allah, kami hitung 10 sampai 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk Al-Quran ada 5 yang siap memberikan 1 juta rupiah. Silakan boleh angkat tangan atau maju ke depan. Kita akan mintakan tanda tangan Syekh. Semoga itu menjadi kenang-kenangan dari kami untuk Bapak Ibu yang menyediakan sebaik-baik dari hartanya. Silakan untuk 5 orang yang siap memberikan 1 juta rupiah untuk Al-Quran. Boleh dihadiahkan untuk masjid, boleh dihadiahkan untuk kelompok, boleh patungan dan lain sebagainya. Mungkin untuk anak yang sedang mondok dan lain sebagainya. Ada? Bapak lagi, Allah. Pak Joko tadi Pak ya? Masya Allah. Bapak Joko ingin menyumbangkan 1 juta rupiah untuk Muslim Palestina sebagai tambahan donasi yang awal tadi. Takbir. Allah. Silakan Pak maju ke depan Pak. Allah Akbar. Saya ingin salah satu anak Pak Joko maju untuk bisa memegang Al-Quran ini. Silakan Nak, silakan anak-anak maju. Masya Allah. Ini anak juga. Anaknya kapan? Anak Pak Joko. Masya Allah. Mohon panitia bisa dibawakan oleh tangan. Ada satu lagi Mas, maju Mas. Maju. Anak Pak Joko. Oh betul ya. Masya Allah.
4 orang selanjutnya yang siap memberikan 1 juta rupiah. Siapa namanya? Atas nama CV ya. Hah? CV Utama Putra. CV Utama Putra. Atas nama CV Utama Putra memberikan 1 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Buka. Masya Allah. Tabarakallah. Maju Pak. Ada istri Pak. Oh CV teman-teman. Silakan maju. Masya Allah. Tabarakallah. CV ini bergerak dalam bidang apa Pak? Di multimedia, security system, Masya Allah, tabarakallah. Mas silakan Mas, banyak bawa pasukan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Ini karyawannya sudah pada nikah semua. Ada yang belum? Semoga yang belum, bapak ibu yang punya anak gadis bisa dinikahkan mas soleh ini, Masya Allah, tabarakallah. Untuk 3 orang selanjutnya yang siap memberikan harta terbaiknya 1 juta rupiah. 3 orang selanjutnya. Siapa? Itu dulu ya Pak. Ada? Baik. Ada? Siapa? Bunda siapa? Bunda siapa? Silakan. Bunda siapa? Silakan berdiri Bunda. Silakan Bunda berdiri. Silakan Bunda. Allah mencintai bagi mereka yang ada niat, yang terang-terangan dalam berbuat baik, dan Allah juga mencintai dalam perbuatan yang suci. Ya, Ibu Riana memberikan 1 juta rupiah untuk Muslim Palestina bisa minum air bersih. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Bunda maju ke depan. Ada suami Bunda? Allahu Akbar. Silakan maju ke depan. Allahu Akbar. Silakan maju ke depan. Silakan Bunda maju ke depan. Allahu Akbar. Ada suami Bunda? Suaminya juga. Atas nama Pak Sabu, Bapak Eko Saputra atas nama pribadi kembali lagi untuk bersedekah 1 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Ada istri beliau, Bapak Eko Saputra. Allahu Akbar. Bunda, silakan. Allahu Akbar. Tersisa Al-Quran 1 sebelum nanti donasi dibawa. Oh masih ada. Sebelum donasi kita turunkan. Silakan. Yang siap memberikan 1 juta rupiah dari harta terbaiknya. Ada? Saya hitung 10 sampai 1. Bunda silakan mendekat WC. Allah. Saya hitung 10 sampai 1. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk Quran terakhir dan beberapa syal yang siap memberikan kurang dari 1 juta, silakan sebut nominal. 900, 800, 700, atau mungkin 500.000 rupiah. Angkat tangan, silakan maju ke depan pada malam hari ini. Yang siap untuk pertama 7 orang pertama yang siap memberikan kurang dari 1 juta rupiah, silakan angkat tangan maju ke depan. Kita akan berikan Al-Quran dan Syarah. Silakan yang siap memberikan kurang dari 1 juta rupiah, silakan sebut nominal. Saya tidak akan patok karena bisa jadi Bapak Ibu memiliki kemampuan yang lebih daripada patokan tersebut. Ada? Panitia silakan ambil. Yang siap memberikan kurang dari 1 juta rupiah, boleh nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi, maksimal 1 minggu lagi. Insya Allah kita akan kembali menghantarkan beliau ke bumi Palestina. Ada yang siap memberikan kurang dari 1 juta? Silakan sebut angkanya berapa. Yang siap memberikan kurang dari 1 juta rupiah.
Monggo yang dari luar, ibu-ibu, Ibu-ibu bapak-bapak. boleh, bapak-bapak boleh. Yang siap mungkin 700.000 atau 500.000 rupiah. Silakan ditawarkan angkat tangan, sebutkan angka berapa. Ada untuk 7 orang selanjutnya yang siap memberikan donasi terbaiknya. Kita akan memberikan minum bersama-sama untuk Muslim Palestina. Ada Bapak Ibu? Kami hitung kembali 10 sampai 1 untuk donasi 500.000 rupiah atau 700.000 rupiah boleh angkat tangan. 10, 9, 8. Al-Quran masih ada 1 dan masih beberapa syarat. 8, 7, 6. Boleh atas nama kelompok patungan terserah. Boleh dihadiahkan atau atas nama ayah ibu yang sudah meninggal di sini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang siap memberikan 500.000 rupiah ada. Dan kita akan berikan kenang-kenangan berupa syal dan Al-Quran. Silakan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Oh, ada. Tabungan. Mas siapa namanya? Mas Rafa. Rafka. Mas Rafka memberikan berapa, Mas? 500.000 rupiah dari tabungan beliau, dari uang jajan beliau untuk adik-adik muslim teman-teman beliau di Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Masyaallah. Bapak Ibu, ini tidak seberapa dengan hutang budi kita kepada rakyat Palestina, karena rasa nyaman kita pada malam hari ini itu adalah atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan pertama. Ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka Muslim pertama, rakyat pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah mereka Muslim Palestina yang saat ini masih dalam keadaan dijajah, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Silakan, apakah Al-Quran masih ada, panitia? Masih ada. Yang siap memberikan donasi 500.000 rupiah, boleh. Kalau 500.000 dibagi 2 pekan itu 250.000. Kalau dibagi 1 minggu, 1 bulan atau 3 pekan itu berarti 100-200.000 kita sisihkan. Silakan. Ada Bapak Ibu yang siap memberikan siapa? Ada siapa Mbak? Ibu siapa namanya? Ibu Putri Wirnarni. Betul? Siapa namanya, Mas? Berdiri. Ibu Tri. Ibu Tri siap menyumbangkan harta terbaiknya berapa, Mbak? 500.000 rupiah. Takbir! Allahu Akbar. Ibu Tri maju ke depan. Sama Bapak Haryanto. Bapaknya ada? Ada, Bapak. Bapak Haryanto. Bapak Haryanto ada? Tidak ada. Atau ibunya silakan maju. Ibu Haryanto maju ke depan, Ibu Tri maju ke depan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Silakan maju ke depan. Silakan Bunda maju ke depan. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, semoga nanti tikus 97% ini dihapus. Semoga ini menjadi lebih 70% mereka bisa minum air yang baik. Ibu siapa namanya? Ibu Tri Winarni. Masya Allah. Silakan Bunda. Ada anak? Mana? Sudah punya keluarga semua. Masya Allah. Ibu umurnya berapa? 52. Masya Allah. Ini tadi ibu siapa? Ibu Haryanto. Bapaknya mana? Tadi ke sini udah pulang. Masya Allah. Saya usul bapak-bapak yang pulang itu lagi ngambil rumah. Ngambil rumah, insya Allah. Masya Allah. Silakan. Semoga sisi
simpan harta terbaik ini akan menjadikan kita takjub dan terkejut kenapa bisa menjadi luar biasa di surga nanti. Sehingga kita bertanya, ya Allah, dulu yang saya infakkan cuma 1 juta, cuma 2 juta untuk Muslim Palestina, kenapa kok saya seperti berjihad fisabilillah? Masya Allah. Ada selanjutnya yang siap memberikan 500.000 rupiah dari harta terbaiknya. Siapa ini? Egan, anaknya Pak Sapa. Anak Pak Suratno siap memberikan berapa? Ini anak yang tadi bukan? Beda. Ini beda. 500.000 rupiah dari uang jajan apa SPP? Dari jalannya Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Ini satu keluarga borong surga ini. Amin. Mas Egan, tolong silakan sedikit ya sebenarnya. Silakan ada lagi dari kalangan ibu-ibu atau anak-anak. Ada lagi? Ini yang Rafka. Ya, Rafka. Ada juga yang siap memberikan 500.000 rupiah. Masih ada 1 Al-Quran dan beberapa syarat. Silakan. Boleh mungkin patungan sama temannya, saya ingin dan lain sebagainya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang menyebutkan angka, silakan. Silakan. Kalau ada yang berani menyebutkan angka sekian, silakan maju ke depan. Silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada yang dia berkomitmen 2 minggu, Allah mudahkan di minggu yang pertama. Ada yang berkomitmen 7 hari, Allah mudahkan di 2 bahkan 3 hari yang pertama, karena kebulatan tekad tersebut melahirkan gerak dan energi dalam pekerjaan-pekerjaannya dengan dicurah-curahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada yang siap memberikan 500.000 rupiah. Pak siapa namanya Pak? Bapak Sumarno. Bapak Sumarno siap memberikan 500.000 rupiah untuk Muslim Palestina. Takbir. Allah. Silakan berdiri. Silakan Bapak Manto maju ke depan. Ada istri Bapak Manto? Ada di rumah. Maksudnya beliau sudah menikah. Ada putranya mana? Itu kenapa Mas ya? Masya Allah, tabarakallah. Dipeluk sih, dipeluk gak apa-apa, dirangkul gak apa-apa. Masya Allah. Semoga anak-anaknya menjadikan tempat Quran. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ada yang siap dari ibu-ibu atas nama masjid dan lain sebagainya? Silakan. Ada? Ibu siapa Ibu? Ibu siapa? Boleh mau donasi 2 juta? Silakan ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan tasyrik untuk berdoa bersama. Berdoa tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fi man hadafa. Allahumma a'inni fi man hadafa. Allahumma a'inni fi man hadafa. Allahumma barik lahu fi mali. Allahumma barik lahu fi mali. Allahumma barik lahu fi iyali. Barik lahu fi awladi. Barik lahu fi walidayhi ya rabbal alamin. Allahumma iftah lahu khaza'in as-samawati wal ardh. وارزقه من حيث لا يحتسب. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وقدامنا
تقبل منا وتقبل منا القيام اللهم اشف مرضى المسلمين ولا يغادر سقما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Atas nama Masjid Nur Hidayah memberikan 1 juta rupiah. Takbir. Allah. Ada Pak Eng yang akan menerima siapa? Pak, coba pena. Pak Amirnya ya. Siapa? Rp2.550.000. Oh, Rp2.150.000 dan ditambah cincin emas. Berapa ini? Tidak tahu, nanti kita akan cek. Allah Akbar. Siapa yang memberikan cincin ini Bapak Ibu? Allahu Akbar. Infak. Takbir. Allahu Akbar. Jangan jaga cincin. Atas menekan di masjid. Ambil uang. Panitia. Allah. Bapak Takdir, Pak Nanto Takdir juga. Silakan, Pak, silakan. Ada lagi? Siapa? Atas nama Ibu Suparmi. Almarhumah Ibu Suparmi. Ya, yang mewakili maju. Menginfakkan berapa di atas nama kalian? Siapa anaknya? Mana anaknya? Mana? Putrinya? Atau mewakili? Berapa akan memberikan? Rp300.000. Takbir. Allah.